Kerendahan hati menuntun pada pengenalan diri yang sejati, kejujuran, realisme, kekuatan, dan dedikasi untuk memberikan diri kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 30 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 11 sampai 12, dilanjutkan ayat 25 sampai 29. Rasul Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa Allah tidak pernah menolak umatnya, orang Israel. Kesalahan yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka menolak Tuhan, yang kemudian mendatangkan rahmat buat bangsa lain untuk mengenal Allah, tidak berarti bahwa Allah menolak umatnya Israel. Allah tetap mencintai umatnya Israel. Penolakan bangsa Israel mendatangkan keselamatan buat bangsa lain untuk juga mengenal Kristus. Tapi Allah tetap mengasihi umatnya. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Di mana Yesus menegaskan soal barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, soal kerendahan hati. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada poin itulah saya ingin mengajak kita bersama untuk memfokuskan permenungan embun sabda kita hari ini, soal barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, soal kerendahan hati. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, siapakah yang ingin menjadi yang terakhir? Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada kita, mungkin sedikit yang akan menjawab tidak. Semua pasti akan menjawab ya, tidak ingin menjadi yang terakhir. Kemudian pertanyaan berikut, bukankah wajar sebagai manusia biasa kita menginginkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain? Perumpamaan Yesus tentang tamu yang diundang ke pesta pernikahan dalam Injil hari ini berbicara soal motif untuk mencari kehormatan dan posisi. Promosi diri paling sering dicapai dengan mengorbankan orang lain, dan itu adalah satu kenyataan menyedihkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Kita harus jujur mengatakannya. Perumpamaan Yesus dalam Injil akan memperkuat apa yang dikatakan oleh kitab Amsal bab 25 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, jangan menonjolkan diri di hadapan raja atau berdiri di tempat yang agung, karena lebih baik diberitahu naiklah ke sini daripada direndahkan di hadapan pangeran. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa itu kerendahan hati yang sejati? Dan mengapa kita harus menjadikannya, kerendahan hati yang sejati itu, sebagai ciri khas kehidupan dan tindakan kita, perbuatan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan,
sebagai orang Kristiani. Kerendahan hati yang sejati bukanlah merasa buruk tentang diri sendiri atau memiliki pendapat yang rendah tentang diri sendiri atau menganggap diri lebih rendah dari orang lain. Bukan itu. Kerendahan hati yang sejati membebaskan kita dari keasikan dengan diri kita sendiri. Sedangkan pendapat tentang diri yang rendah cenderung kemudian memusatkan perhatian kita pada diri kita sendiri. Kerendahan hati adalah kebenaran dalam pemahaman diri dan kebenaran dalam tindakan. Melihat diri kita sendiri dengan jujur, dengan penilaian yang bijaksana, itu berarti melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Kita bisa bandingkan dengan di kitab Mazmur bab 139 ayat 1 sampai 4. Saudara dan saudariku yang terkasih, orang yang rendah hati membuat penilaian realistis tentang dirinya sendiri tanpa kepura-puraan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Orang yang rendah hati menganggap diri mereka tidak lebih kecil atau lebih besar dari yang sebenarnya. Kerendahan hati yang sejati membebaskan kita untuk menjadi diri sejati kita dan menghindari keputusasaan dan kesombongan. Orang yang rendah hati tidak harus memakai topeng atau memakai topeng agar terlihat baik di mata orang lain, apalagi bagi mereka yang tidak begitu akrab dengan orang tersebut. Orang yang rendah hati tidak terpengaruh oleh kebetulan, seperti ketenaran, reputasi, kesuksesan, atau kegagalan. Kerendahan hati yang sejati membebaskan kita untuk mencintai dan melayani tanpa pamrih demi kebaikan orang lain. Saudara dan saudariku, kerendahan hati adalah the queen, ratu atau dasar dari semua kebajikan. Karena itu, kerendahan hati itu memungkinkan kita sekali lagi untuk melihat dan menilai diri kita sendiri dengan benar, seperti halnya Tuhan melihat kita. Kerendahan hati menuntun pada pengenalan diri yang sejati, kejujuran, realisme, kekuatan, dan dedikasi untuk memberikan diri kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Kerendahan hati membebaskan kita untuk mencintai dan melayani tanpa pamrih demi orang lain, bukan demi kepentingan diri kita sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 7 sampai 8, dia katakan dengan jelas bahwa Yesus adalah teladan kerendahan hati, teladan yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia, kebaikan, dan pertolongan yang berlimpah kepada semua yang mencari Dia dalam kerendahan hati. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita ingin menjadi hamba seperti Yesus yang selalu siap melayani? Apakah kita siap untuk merendahkan diri, rendah hati, demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain, demi kesejahteraan bersama? Sebagai murid-murid Tuhan, itulah yang diminta Sang Guru agar kita perbuat. Mari kita berjuang terus untuk menjadi pelayan daripada dilayani. Hidup melayani dalam kasih seperti halnya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menjadi hamba demi kami untuk membebaskan kami dari tirani dosa, keegoisan, dan kesombongan. Bantulah kami untuk menjadi rendah hati seperti Engkau rendah hati, dan untuk mencintai dengan bebas sesama kami dengan penuh cinta seperti halnya Engkau sudah mencintai kami. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua yang kita sayangi, kita kasih,
segala usaha rencana kerja kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.